Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Gosip HI. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang bersama brother ya. Teman saya ini namanya Al Farhat. Jadi brother ini mahasiswa HI Unsur. Mungkin tepatnya alumni ya. Alumni ya. Dia mahasiswa HI Unsur yang mungkin beberapa minggu lalu ya sudah menyelesaikan studi di HI Unsur, sudah melaksanakan sidang skripsi ya, dan dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah lulus. Nah, topik skripsi beliau ya pada saat itu ya, pada saat sidang skripsi ini teman saya ini itu cukup menarik perhatian saya karena saya kebetulan hadir juga di ruangan pada saat itu meskipun saya bukan pengujinya langsung, dan diskusinya cukup menarik saat itu. Dan itu kenapa saya undang Farhat ini untuk di konten ini untuk membicarakan soal tentang khususnya topik ya, yang penelitian yang kamu angkat pada saat skripsi kemarin tentang politik hijau ya. Oke, jadi kita akan mengulas sedikit tentang politik hijau dan isu lingkungan hidup dalam hubungan internasional. Nah, nah, politik hijau yang saya tahu ya, yang saya baca dari beberapa literatur, mungkin kamu lebih mendalami soal itu ya. Nanti kita diskusinya akan lebih panjang ke sana. Itu dia semacam gerakan ideologis ya yang muncul di Eropa kalau tidak salah, awal mulanya di tahun 60 sampai 70-an, 60-70-an. Nah, itu pada saat kalau saya baca di beberapa literatur di Eropa itu agak sepi gerakan-gerakan yang sifatnya ideologis. Nah, dia datang sebagai gerakan alternatif yang menawarkan semacam pemikiran, gerakan pemikiran yang fokusnya itu di lingkungan hidup. Nah, beberapa itu mungkin tokohnya mungkin yang terkenal Eckersley ya, yang salah satunya yang paling terkenal. Nah, itu yang paling menarik adalah penolakan politik hijau terhadap antroposentris, di mana dalam hal ini politik hijau menolak kehidupan yang menempatkan manusia sebagai sentral utamanya atau pusat utamanya, bahwa semua makhluk, segala komponen yang berada dalam seluruh lingkungan ekologis ini semacam punya kedudukan yang sama sebenarnya. Jadi manusia itu cenderung ditempatkan di posisi yang spesial. Nah, itu yang mungkin salah satunya yang coba digugat oleh politik hijau, betul ya? Betul. Nah, coba dijelaskan mungkin apa ya yang dari yang kau dalami ide utamanya itu politik hijau. Jadi pertama-tama gini, kalau misalkan berdasarkan hasil riset yang kemarin saya lakukan beberapa waktu lalu saya lakukan, itu kan sebetulnya politik hijau itu ya kayak tadi, misalkan dia adalah suatu cara pandang baru yang sebetulnya bukan hanya kritik terhadap antroposentris, tetapi secara konseptual bahwa dia mengkritik kapitalisme. Karena kalau misalkan kita lihat dari perkembangan yang ada, misalnya kapitalisme itu juga apa ya istilahnya kayak semacam roh daripada antroposentris itu sendiri, atau mungkin terbalik ya, maksudnya antroposentris yang memberikan roh terhadap kapitalisme itu bisa bertumbuh. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konteks sejarah misalnya, pada dasarnya gerakan politik hijau atau katakanlah politik lingkungan yang ada di dalam konteks global itu kan pada dasarnya diawali oleh siapa namanya, Rachel Carson, ketika dia menulis buku tentang Silent Spring gitu. Dia menggugat penggunaan pestisida pada saat itu di Amerika Serikat, karena pestisida itu justru membuat kicauan burung yang biasa dia dengar setiap pagi itu menjadi hilang, karena mungkin efek kimia yang dihasilkan daripada pestisida itu yang membuat burung itu sudah tidak lagi ingin hinggap di wilayah-wilayah yang memang tempatnya misalkan dia makan gitu kan. Itu yang kita lihat dari beberapa hal, misalkan bicara soal politik hijau itu. Nah, tetapi di sisi lain konstruksi dari politik hijau itu kan sebetulnya yaitu tadi, misalkan kita memandang bahwa politik hijau ini adalah gerakan yang secara ideologis menolak kapitalisme modern misalnya, pada dasarnya adalah dia menolak atau mengkritik habis-habisan soal antroposentris. Karena kalau misalkan kita bicara soal etika, itu kan ada dalam teori etika lingkungan itu kan ada 3 variabel ya, antroposentris, biosentris, dan ekosentris. Sebelum ke sana,
kapitalisme seperti apa ini sebenarnya yang digugat oleh politik hijau? Kau tadi kan bilang kapitalisme, mungkin bisa diterangkan supaya lebih clear soal kapitalisme ini apa yang digugat. Nah, kalau soal kapitalisme yang digugat oleh politik hijau itu adalah sebetulnya lebih ke ekstraktivisme. Jadi kapitalisme ini kan ekstraktivisme ini kan kalau misalkan dalam bahasa Lenin itu mereka menyebutnya imperialisme, artinya ada ekspansi penguasaan alat produksi ataupun menggunakan alat produksi yang lain dengan mengorbankan lingkungan. Nah, itu yang kita sebutnya sebagai ekstraktivisme. Nah, kapitalisme yang seperti itulah yang kemudian digugat oleh politik hijau, karena pada dasarnya kenapa misalkan kepentingan manusia itu lebih tinggi dibandingkan dengan bukan lebih tinggi, tetapi kepentingan manusia itu bisa didapatkan dengan mengorbankan hak-hak lingkungan, hak-hak yang sifatnya bukan manusia, yang non manusia gitu kan, itu yang terjadi. Yang dimana politik hijau beranggapan bahwa itu semua sebenarnya harus dianggap sebagai sebuah kesetaraan, bahwa hak-hak lingkungan hidup, hak ekologis dan hak manusia jadi tidak terpusat pada kepentingan manusia semata. Itulah di titik dimana kritik politik hijau terhadap pemahaman antroposentris tadi, yang mungkin Farhad bilang salah satu unsurnya adalah kapitalisme, karena kapitalisme itu artinya mengelola sumber daya demi mendatangkan profit yang sebesar-besarnya, sehingga pengelolaan sumber daya cenderung tidak terbatas karena mendapatkan profit sebesar-besarnya kan, sehingga dikelola terus, dieksploitasi terus sumber daya itu, karena dalam hal ini kepentingan manusia untuk mendapatkan profit itu menjadi sesuatu prioritas yang paling tinggi. Makanya disitulah letak kritiknya terhadap sistem kapitalisme. Nah, salah satu hal yang menarik juga yang saya baca adalah beberapa pandangan mungkin ya dari beberapa kelompok yang bergerak mungkin di concern lingkungan hidup, tapi ada perbedaan pandangan dari beberapa kelompok ini, dan juga ada istilahnya semacam perbedaan persepsi dan mungkin semacam saling mengkritik juga. Dalam hal ini mungkin ada semacam perdebatan dari sisi politik hijau terhadap kelompok-kelompok environmentalisme. Betul ya. Yang dalam hal ini mungkin environmentalisme lebih condong istilahnya menerima struktur dunia yang ada dan memasukkan unsur lingkungan hidup di situ, sehingga dalam hal ini mereka mempromosikan yang namanya pembangunan berkelanjutan, yang dimana ini politik hijau menolak hal ini karena dianggap strukturnya sendiri dari awal sudah bermasalah. Bagaimana menurut Farhad terkait anomali environmentalisme dengan politik hijau ini? Ya betul sebetulnya, karena kalau misalkan kita bicara substansi misalnya antara environmentalisme dengan green politik, katakanlah seperti itu, dia sebetulnya mempunyai paradigma yang betul-betul secara substansial itu berbeda, karena ya kayak tadi kan, meskipun sama-sama lingkungan hidup, topik yang diangkat. Nah, misalkan environmentalisme itu dia justru membenarkan struktur yang ada saat ini dengan memasukkan misalkan walaupun sistem dunia hari ini katakanlah anarki, tetapi di sisi lain ada neolib misalnya seperti itu. Nah, tetapi di sisi lain environmentalisme memasukkan ide-ide lingkungan yang cenderung tanda kutip mungkin bias begitu, bias kepentingan kapitalis misalnya. Memasukkan ide untuk lingkungan seolah-olah bahwa mereka menjaga lingkungan dengan memasukkan ide-ide lingkungan, misalkan kayak tadi Sustainable Development Goals misalnya, ataupun ada istilah 3R itu kan, refuse dan saya lupa juga. Nah, sedangkan green politik secara substansial itu mengkritik struktur politik yang ada hari ini. Nah, itulah kenapa bahwa terjadi perdebatan yang betul-betul sangat substansial antara green politik dengan environmentalisme, karena substansinya di situ bahwa green politik ini memandang bahwa struktur global hari ini sama dengan membenarkan pengrusakan terhadap lingkungan, membenarkan pengrusakan terhadap ekologi, tentunya terhadap yang bukan manusia ataupun manusia itu sendiri. Nah, sedangkan environmentalisme itu mencoba untuk bagaimana agar mereka bisa mensiasati problem yang terjadi hari ini dengan menggunakan pendekatan lingkungan kepada
kepada struktur yang ada hari ini, status quo yang ada hari Jadi ini. tetap saja strukturnya sama, hanya ada penyesuaian lingkungan hidup yang mungkin kesannya atau sifatnya dangkal gitu ya. Betul. Tidak mendalam dan tidak menyentuh pada inti permasalahan yang ada. Betul. Bagaimana caranya mau logika ekologis terbentuk kalau strukturnya tetap sama. Kurang lebih seperti itu ya. Betul. Itu yang sangat menarik antara perdebatan antara environmentalisme dengan green politik sendiri. Nah, di sini salah satu hal yang menarik adalah terkait dengan struktur dunia ya, struktur dunia yang cenderung ini Farhad bilang mengakomodasi terciptanya pengurusakan itu seperti itu. Nah, menurut Farhad, apakah negara-negara di dunia itu yang sudah beberapa kali, istilahnya kita bicara konteks internasional sekarang ya, karena ini gosip HI. Negara-negara di dunia yang sudah beberapa kali bertemu dan istilahnya mengeluarkan berbagai agreement atau kesepakatan terkait lingkungan hidup, berbagai traktat, treaty dan segala macam perjanjian terkait dengan lingkungan hidup. Nah, bagaimana Farhad melihat, apakah memang benar ada komitmen dari negara-negara di dunia internasional kalau kita memandangnya dari perspektif politik hijau dalam hal ini? Kalau gini, mungkin secara radikal saya mungkin menyebutnya itu sebagai salah satu bagian daripada greenwashing. Kenapa? Itu perspektif yang lebih radikal ya. Agak radikal mungkin. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan kita lihat, apa itu greenwashing dulu? Greenwashing itu semacam kayak semacam kamuflase hijau, seolah-olah bahwa ada pihak-pihak misalkan katakanlah negara atau aktor-aktor HI yang lain itu pro terhadap lingkungan, tetapi masih mempertahankan struktur yang ada saat ini yang notabene-nya merusak gitu. Nah, saya memandangnya bahwa kalau misalkan dilihat dari perjanjian-perjanjian itu, karena kan gini, kalau misalkan kita lihat dari sejarah, mulai dari protokol Kyoto sampai yang terbaru ini mungkin beberapa waktu lagi akan diadakan di Copenhagen misalnya, itu sebetulnya hal yang secara substansial sudah dilakukan beberapa kali, tetapi secara substansial inti dari pertemuan itu sama sekali tidak memberikan efek terhadap katakanlah climate change misalnya atau pemanasan global misalnya. Tidak ada efek yang bisa dihadirkan daripada pertemuan-pertemuan seperti itu. Justru yang kita lihat hari ini, kerusakan atau pemanasan global yang terjadi justru semakin meningkat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita belajar atau membaca buku yang pernah ditulis oleh siapa namanya, Yuval Noah Harari, yang Homo Deus itu, seri kedua itu. Nah, dia mengatakan seperti ini, bahwa secara global kerusakan lingkungan, baiknya kondisi lingkungan, perbaikan kualitas lingkungan itu hanya terjadi ketika terjadinya krisis ekonomi misalnya. Nah, kayak misalkan dia membandingkan bahwa pemulihan terhadap kualitas lingkungan pada tahun 2008 itu bukan karena adanya perjanjian misalkan, tetapi itu karena terjadi krisis pada saat itu. Saya paham maksudnya. Jadi Farhad bilang ya, perjanjian-perjanjian seperti protokol Kyoto sampai Paris Agreement yang mungkin dalam hal ini mempertemukan negara-negara ini dalam konteks concern lingkungan hidup, dalam hal ini mungkin tidak terlalu efektif. Dalam paradigma yang ekstrim mungkin Farhad bilang itu adalah greenwashing, semacam kedok menciptakan image bahwa peduli terhadap lingkungan hidup dan segala macam, membungkus dengan jargon-jargon lingkungan hidup, tapi kesannya kembali lagi kayak dangkal ya. Tapi itu subject for debate ya. Silakan memperdebatkan apakah itu memang benar greenwashing atau tidak. Itu adalah hal yang debatable. Seperti itu. Nah, tapi Farhad tadi bilang bahwa 2008 terjadi istilahnya krisis ya. Krisis pada saat itu, kemudian terjadi semacam progres ya, semacam ada progres dalam kaitannya dengan terhadap kualitas lingkungan dan segala macam, yang sebenarnya tidak disebabkan oleh perjanjian atau komitmen negara ini dalam
mengatasi masalah lingkungan hidup, tapi karena memang ada krisis sehingga pertumbuhan terhambat, akhirnya itu berujung pada lingkungan hidup jadi kurang tereksploitasi istilahnya. Betul. Jadi fokusnya di sini sekaligus dari apa yang saya baca dari politik hijau, permasalahannya adalah di pertumbuhan, tidak terkendalinya pertumbuhan. Kita bilang unlimited kayak development yang tidak terbatas gitu. Dalam hal ini development adalah atau pembangunan atau pertumbuhan atau pembangunan itu seperti akan terus terjadi sesuatu yang baru dalam artian pertumbuhan berarti ada unit yang baru, ada produksi yang baru dari sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Nah, sifatnya ada terkuantifikasi terus sehingga terakumulatif dan menjadi agregat yang sangat istilahnya eksploitatif bagi lingkungan hidup. Jadi teragregat semua pertumbuhannya seperti industri dan segala macam kan itu kan. Industri berarti membentuk sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Yang membentuk itu adalah dengan memaksimalkan eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya. Nah, itu akan terus dilakukan demi pengejaran itu tadi, profit dan bisnis. Dan itu sifatnya kuantifikasi, agregat, terus meningkat jumlahnya dan segala macam. Jadi permasalahannya memang di pembangunan, begitu ya? Sebetulnya mungkin bisa dikatakan seperti itu, tetapi kalau misalkan kita menggunakan green politik, atau katakanlah begini, green politik itu memandang bahwa dari kondisi yang terjadi hari ini, yang dimana setiap negara itu berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, meningkatkan pertumbuhan ekonominya, justru green politik itu secara radikal mengatakan bahwa harus terjadi pembatasan pertumbuhan ekonomi. Iya, berarti betul kan permasalahannya di pertumbuhan tadi. Permasalahannya ada di pertumbuhan. Pertumbuhan dan pembangunan tadi ya. Oke, lanjut. Karena kenapa dia memandang bahwa pertumbuhan itu adalah sejalan atau berbanding lurus dengan pengerusakan terhadap lingkungan, pengerusakan terhadap ekologi. Nah, misalnya seperti sekarang kita di Indonesia katakanlah, atau di berbagai negara hari ini atau belahan dunia hari ini itu sedang melakukan perluasan pasar energi misalnya. Di Indonesia katakanlah kita yang ketergantungan terhadap batu bara itu untuk sekarang akan menggeser batu bara itu dengan yang disebutnya sebagai energi baru terbarukan, tetapi tanda kutip energi baru terbarukan ini memasukkan geotermal sebagai bagian daripada energi baru terbarukan itu, padahal daya rusaknya itu hampir sama dengan beberapa tambang-tambang pada umumnya. Mirip-mirip logika environmentalis tadi ya. Itu kayak yang agak-agak absurd gitu kalau misalkan bicara soal environmentalisme kan. Jadi konsepnya seperti itu. Kalau misalkan kita bicara soal pertumbuhan, artinya akan semakin banyak juga yang dikeruk. Karena agregat itu tadi, kuantifikasi tadi, kuantifikasinya yang harus ditekan kan. Penambahan itu karena semakin dia bertambah terus, alam juga akan semakin berkurang gitu. Dan manusia so far belum ada sebenarnya kayak komitmen untuk membatasi itu pertambahan agregat itu, baik agregat dari sisi produksi, ekonomi dan segala macam. Dan satu sisi lainnya selain itu adalah agregat dari sisi ini juga. Kalau saya baca di green politik adalah pertumbuhan populasi. Salah satunya itu betulnya bahwa di satu sisi pertumbuhan pembangunan industri berjalan, agregat meningkat, agregat produk, agregat industri dan segala macam yang terkuantifikasi terus semakin meningkat dari sisi kuantitas. Sisi populasi juga meningkat secara signifikan. Artinya konsumerisme meningkat, semakin banyak manusia yang akan harus dipenuhi dari sisi ekonomi dan segala macam. Itu juga menuntut dari akan dilanggengkannya sistem pembangunan dan istilahnya pertumbuhan ini sampai di masa yang akan datang. Jadi memang dari sisi itu bahwa salah satu solusi adalah pembatasan itu satu-satunya yang ditawarkan oleh green politik adalah itu. Karena itu tadi, kalau misalkan kita tidak dilakukan pembatasan, artinya pengerusakan terhadap ekologi, terhadap lingkungan hidup itu akan semakin besar. Karena kalau misalkan kita menggunakan katakanlah di era sekarang, itu kan yang menjadi subjek atau yang mengontrol peredaran katakanlah komoditas barang itu kan sebetulnya bukan konsumen, tetapi produsen. Mereka yang mengontrol itu, dan sehingga kalau misalkan tidak dilakukan pembatasan secara otomatis, masyarakat ini yang memang cara pandangnya sudah konsumeristik sejak awal, tidak dibatasi itu dengan komitmen daripada produsen, artinya akan gagal juga, pembatasan pertumbuhan itu akan gagal terjadi.
Oke. Tapi ya logiknya adalah kalau kita mungkin bisa melihat seperti ini, tidak mungkin kapitalisme mau melakukan pembatasan. Ya. Kan seperti itu. Memang itu yang menjadi problem. inti utama dari apa istilahnya, ide liberalisasi ekonomi ya memang adalah pemanfaatan, maksimalisasi pasar kan, maksimalisasi laba dan segala macam. Jadi harus terkuantifikasi terus supaya meningkat terus profitnya gitu, sejalan dengan pertumbuhan dan pembangunan. Tapi di sisi lain itu cukup destruktif bagi lingkungan. Disitulah politik hijau memandangnya seperti itu ya. Nah, di sini pertumbuhan yang tidak terkendali dari sisi industri, dari sisi manusianya juga mungkin, itulah yang membuat bumi ini makin apa ya, tergerus ya, makin tergerus, makin rentan, sehingga mungkin apa ya, kalau kita lihat fenomena-fenomena yang ada ya, bahwa kejadian-kejadian bencana-bencana alam yang terjadi ya, baik itu bencana yang sifatnya ekologis gitu, kayak tsunami, banjir dan segala macam, atau mungkin fenomena yang kita alami sekarang ini yaitu pandemi ya, itu kan tidak terlepas juga dari itu fenomena yang sifatnya memang dia biologis, tapi memang kan ada campur tangan alam juga di situ. Memang itu adalah sifatnya alam. Bahwa dalam hal ini seolah alam memberikan sinyal bahwa dia menyerang balik gitu ya. Iya. Seolah seperti itu ya. Bagaimana menurut gitu. Ya, bagaimana menurutmu soal ini? Ini agak ini santai saja gitu, Mas. Iya. Soal yang seperti itu sebetulnya kemarin itu beberapa di awal-awal mungkin sekitar Maret kemarin, itu teman-teman koalisi Bersihkan Indonesia itu merilis satu laporan yang diberi judul bencana yang diundang. Mereka menulis itu, membuat laporan itu dengan memetakan beberapa penempatan industri ekstraktif yang ada di Indonesia yang memang berada di kawasan risiko bencana, entah itu bencana longsor, bencana gempa bumi dan seterusnya kan. Nah, itu yang kita lihat yang termuat dalam laporan itu. Nah, di sisi lain kalau soal soal bagaimana bencana ini merupakan campur tangan, walaupun kita tahu katakanlah pandemi ini campur tangan, tidak bisa dilepaskan bahwa ini adalah ulah manusia seperti itu, karena ya di buku misalkan Zizek yang terbaru dia menyebutkan seperti ini, bahwa patogen itu tidak akan bermutasi ketika inangnya itu tidak diganggu, inangnya itu tidak hilang. Taruhlah gini ya, taruhlah pandemi ini adalah sesuatu hal yang terjadi secara alamiah. Maksudnya ini kan masih belum terungkap secara menyeluruh apakah ini man-made, apakah terjadi secara alamiah. Kalaupun dia terjadi secara alamiah, itu terjadi karena adanya interaksi ya, kalau saya pernah baca, yang terus-menerus antara hewan dengan manusia, sehingga selnya itu berikatan gitu. Jadi ya memang tidak mungkin juga tanpa ada manusianya itu bisa berikatan gitu. Jadi seperti itu ya, seolah alam ini kayak memberikan sinyal. Mereka lelah juga mereka lelah untuk diekstraksi.